Ada pertanyaan yang sangat penting dari subscriber saya. Pertanyaannya itu begini teman-teman. Mas Blakra itu YouTube-nya masih kecil loh. Penontonnya juga nggak rame-rame amat. Masa sih beli tanah sama bangun rumah ini semua hasil dari YouTube? Nah. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di pagi hari ini saya mau menjawab ada juga pertanyaan subscriber yang unik untuk kita bahas. Semoga menjadi motivasi. Jadi ada pertanyaan yang sangat penting dari subscriber saya. Itu pertanyaan itu adalah menggambarkan mungkin ketidakpercayaan, tapi ya itu wajar. Itu sangat wajar dan saya juga menyadari itu teman-teman. Jadi pertanyaannya itu begini teman-teman. Mas Blakra itu YouTube-nya masih kecil loh. Penontonnya juga nggak rame-rame amat. Masa sih beli tanah sama bangun rumah ini semua hasil dari YouTube? Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas tema video pagi ini teman-teman. Nah jadi begini teman-teman, sebenarnya Mas Blakra itu juga sama dengan YouTuber desa di Blitar pada umumnya. Banyak YouTuber di Blitar itu subscribernya besar, penontonnya rame, ya banyak lah ya. YouTuber Blitar itu teman-teman nilai sendirilah ya, siapa saja YouTuber di Blitar Selatan itu yang mungkin viral terus penontonnya banyak. Itu sama, sebenarnya sama, gaji-gaji kita pun juga sama sebenarnya. Yang membedakan itu adalah mungkin ya ini saya nggak menggurui, saya cuma share pengalaman. Mungkin yang membedakan kita itu adalah manajemen keuangan teman-teman, cara memanajemen keuangan. Ya mungkin ada sebagian YouTuber itu ketika viral, ketika lagi banyak-banyak duit, itu tidak punya manajemen keuangan yang bagus atau pendidikan keuangan yang bagus. Jadi gini, ketika YouTuber desa itu viral, banjir uang, banjir rezeki, karena tidak punya pendidikan keuangan finansial yang baik, tidak punya manajemen, akhirnya dia tidak bisa menyisihkan atau membekukan menjadi suatu aset yang menjadi aset lah intinya. Jadi ketika dia banyak gaji, banyak uang, mereka itu sudah merasa wah ini akan selamanya gaji YouTube ini, mungkin mereka merasa gaji YouTube ini akan abadi, atau abadi itu misalnya kalau sudah gajian 20 juta per bulan, 50 juta per bulan, mungkin mereka merasa gaji ini akan tetap seperti ini, padahal nggak seperti itu. Gaji YouTube itu naik turun, apalagi kalau masa viralnya sudah nggak penonton sudah bosen, ya balik lagi kayak seperti waktu masih babat. Jadi gini, manajemen Mas Blakra itu ketika viralnya banyak pemasukan dari YouTube, itu yang Mas Blakra incar itu adalah tanah. Jadi ketika YouTube masih memberikan banyak uang, itu langsung saya belikan tanah. Nggak tahu kalau YouTuber lain konsepnya gimana, saya nggak tahu. Biasanya kalau tidak punya pendidikan keuangan, ketika banyak penghasilan, itu gaya hidupnya, pengeluarannya juga banyak. Jadi tidak dikonsep dengan matang. Gitu teman-teman. Jadi waktu Mas Blakra ini viral-viralnya ya, karena YouTube Mas Blakra kan nggak cuma satu, ada banyak lah ya. Ketika viral, ketika waktu masih gaji 20-30 juta per bulan, itu yang saya incar dulu adalah tanah. Entah bagaimana caranya saya harus mempunyai tanah dulu. Kalau spi tuh yang cuma 2 anak itu. Nah, yang saya incar tanah dulu.
Untuk masalah bikin rumah, saya nggak mikir dulu nanti mampu bikin rumah apa enggak. Saya nggak mikir dulu, yang penting penghasilan saya bekukan di tanah. Alhamdulillah 1 tahun pertama YouTube, tanah sudah dapat harga dulu 2 tahun yang lalu harganya 320 juta. Tahun kedua di tahun 2021, 1 tahun saya langsung membangun itu 2021 ya, membangun rumah kecil. Pokoknya ya ini mendirikan bangunan di sini totalnya pas saya hitung itu 220 juta. Maksudnya komplit 220 komplit ini. Saya siap menempati sampai ini gazebo-gazebonya, pagar-pagar semua itu 220-an. Kurang lebih, ya lebih lah, enggak kurang tapi malah lebih. Iya, ini Mia. Nah, di tahun 2022 ini saya bangun lagi rumah yang depan ini. Ini finish, terima kunci. Ini anggarannya 150. Jadi mungkin sebenarnya saya itu sama youtuber lain di Blitar Selatan itu sama ya. Ya mungkin saya nggak tahu ya, mereka itu mungkin hasilnya di deposito, disembunyikan di bank ratusan juta atau miliaran, saya nggak tahu. Tapi kalau saya ya saya wujudkan dalam bentuk aset ini teman-teman, tanah dan rumah. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau bagi saya manajemen keuangan itu penting teman-teman. Ibarat orang kalau awalnya nggak pernah megang duit banyak, terus tiba-tiba main YouTube viral, gajinya gede, itu kalau nggak punya ilmu manajemen keuangan yang bagus ya percuma, gaji besar pun akan habis. Beda kalau orang yang mempunyai manajemen keuangan yang bagus, gaji kecil pun dia bisa mengatur, akhirnya jadi. Contohnya Mas Santo ya. Mas Santo itu YouTuber kecil, gajinya mungkin 1 bulan ya 5 juta, 7 juta, 3 juta. Tapi berhubung Mas Santo itu manajemen keuangannya bagus, dia bisa beli kambing banyak, tokonya maju, kambingnya banyak, terus kandangnya pun juga gede. Manajemennya bagus kalau Mas Santo itu menurut saya begitu. Nah, jadi intinya gaji 25 juta, 30 juta, 50 juta per bulan pun kalau gaya hidupnya, gengsinya melebihi itu ya tetap nggak punya apa-apa teman-teman. Jadi kalau saya itu misalnya bulan ini terima gaji 40 juta, maksudnya dulu pas viral-viralnya ya, yaitu mungkin yang 30 juta saya save mati dalam bentuk aset ya. Jadi yang 10 juta itu untuk uang operasional, uang belanja, untuk bayar-bayar kru, gitulah teman-teman. Kalau nanti terimanya gaji misalnya 50 atau 60 juta ya tetap 10 juta itu tetap pengeluaran tetap. Ibaratnya prinsipnya orang Cina teman-teman saya tuh. Kenyang nggak kenyang ya keluarnya habisnya ini. Jadi kalau orang Cina itu kan misalnya pengeluarannya per bulan dianggar 10 juta. Jadi maupun pendapatan per bulan itu 100 juta, ya anggarannya tetap 10 juta. Maupun per bulan dapat 200 juta, biaya hidup ya tetap 10 juta. Jadi banyak dan kurang ya tetap seperti itu. Beda kalau biasanya kalau kebanyakan orang Jawa itu gajinya 100.000, biaya hidupnya per hari bisa 150.000. Itu yang rata-rata kenapa sampai kapanpun kita kok nggak berkembang gitu. Memang manajemen keuangan itu sulit gimana ya, harus dipaksakan teman-teman. Semua itu adalah mindset. Nah ini ya, aset ini kalau orang cerdas menjadikan aset, memainkan peran uang. Nah ini 3 tahun berjalan ini tanahnya tok sudah harganya naik hampir 4 juta 5 jutaan teman-teman. 3 tahun ini sudah
naik 5 juta dari per 8 juta, sudah pernah ditawar 11 juta 1 tahun yang lalu. Nah kalau sekarang ini sudah ada bangunannya ya hampir 1 miliaran lah ini. Kalau misalkan pun dibeli 1 miliar juga nggak saya kasih, karena apa, ini perjuangan, aset penting. Kalau bisa malah nambah lagi nanti kalau rezeki dari YouTube masih ada, diberi lancar. Nggak boleh nanti jatuh nanti. Kok naik pagar toh, nggak boleh no. Di seneni om karo tante. Jangan lupa ya. Ya udah teman-teman, mungkin aku lek ngono kuwi. Lek pulang karo tangkah aku. Tak tutup ya teman-teman, karena ini Mia mengancam mau ke jalan raya. Udah dulu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Itu tadi jawaban saya dari pertanyaan subscriber saya. Semoga menjadi informasi dan edukasi, bukan untuk menyombongkan diri. Jadi semua terserah penilaian teman masing-masing. Yang berpikir positif semoga menjadi motivasi positif, yang berpikir negatif ya semoga berubah pikiran menjadi pikiran positif. Terima kasih.